dari Rombel H dengan NIM 24010503331. Di sini saya akan menyampaikan landasan teori tentang keterampilan berbahasa berdialog yang saya pilih dan akan mencontohkannya. Dialog merupakan bentuk komunikasi yang digunakan dalam berbagai konteks seperti percakapan sehari-hari, diskusi, wawancara, dan karya sastra. Dalam karya sastra, dialog berfungsi memperjelas karakter tokoh, menggerakkan alur, serta menyampaikan nilai sosial. Dalam naskah belajar bersama untuk lomba sekolah, menggambarkan suasana belajar kelompok yang menekankan kerjasama, saling membantu, dan tanggung jawab bersama. Hal ini mencerminkan teori konstruktivisme di mana siswa aktif membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman belajar mandiri. Selain itu, teori tindak tutur digunakan untuk menganalisis fungsi bahasa dalam komunikasi, seperti tuturan direktif atau ajakan dan ekspresif atau semangat, yang memperlihatkan emosi serta hubungan sosial antar tokoh. Dalam naskah ini juga menggambarkan pembelajaran dialogis, yaitu proses belajar dua arah yang melibatkan tanya jawab dan diskusi untuk menumbuhkan berpikir kritis dan reflektif. Interaksi para tokoh menunjukkan bahwa dialog menjadi sarana membangun pengetahuan dan nilai kebersamaan. Dari sisi pragmatik, penerapan prinsip kerjasama dan kesantunan berbahasa membuat komunikasi berjalan efektif dan harmonis, karena para tokoh berinteraksi dengan sopan dan saling menghargai. Secara keseluruhan, naskah ini menunjukkan penerapan 4 teori utama, yaitu ada konstruktivisme, tindak tutur, pembelajaran dialogis, dan prinsip kerjasama, yang dimana menegaskan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pengembangan komunikasi, kolaborasi, dan karakter. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur dialog yang terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama yaitu ada pembukaan, di mana memulai percakapan dengan salam atau sapaan sopan. Yang kedua yaitu ada isi, yang berisi tanya jawab dan pertukaran pendapat. Yang ketiga yaitu ada pengembangan, yang memperluas ide, menanggapi atau mencari solusi. Yang terakhir yaitu ada penutup, yang dimana menutup percakapan dengan ucapan terima kasih atau pesan moral. Keempat bagian ini saling berkaitan untuk menciptakan komunikasi yang runtut, harmonis, dan bermakna. Nah, selanjutnya yaitu ada isi tentang dialog yang nanti saya akan sampaikan, yaitu dialognya berjudul Belajar Bersama untuk Lomba Sekolah. Memiliki tema tentang kerjasama dan semangat belajar di antara teman-teman yang mempersiapkan lomba sekolah. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam dialog ini terdiri atas Rani, Dika, Sinta, Budi, dan Lala. Rani digambarkan sebagai pemimpin kelompok yang bijak dan teratur, sedangkan Dika sebagai anak yang ceria dan semangat. Selanjutnya yaitu ada Sinta sebagai sosok yang cerdas dan pandai berbahasa. Yang selanjutnya yaitu ada Budi yang dikenal logis serta menyukai pelajaran IPA. Nah, yang terakhir yaitu ada Lala, merupakan tokoh yang humoris dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Latar cerita terjadi di ruang kelas pada sore hari menjelang lomba sekolah. Suasana belajar digambarkan serius namun tetap hangat, penuh semangat dan diselingi tawa kecil agar tidak membosankan. Alur dialog bergerak secara maju dan sederhana. Bagian pembuka menunjukkan Rani yang mengajak teman-temannya untuk membagi tugas belajar sesuai kemampuan masing-masing. Di bagian isi memperlihatkan proses belajar kelompok di mana setiap anak memilih pelajaran yang dikuasai dan saling bertanya untuk menguji pemahaman. Puncak cerita terjadi saat Dika berhasil menjawab soal matematika dari Sinta dengan benar. Nah, bagian penurunannya yaitu suasana digambarkan melalui candaan Lala yang mengusulkan untuk minum susu setelah belajar. Dialog ditutup dengan semangat kebersamaan dan keyakinan bahwa mereka akan meraih juara lomba. Secara keseluruhan, dialog ini menggunakan bahasa yang ringan, komunikatif, dan sesuai dengan percakapan anak-anak sekolah. Gaya bahasanya membuat suasana terasa alami dan mudah diikuti. Pesan moral yang ingin disampaikan adalah bahwa belajar bersama dapat menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, kekompakan, dan semangat dalam mencapai tujuan. Selain itu, karya ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya hasil dari usaha individu, tetapi juga dari dukungan dan kebersamaan seluruh anggota kelompok. Nah,
cek contoh dialog berikut ini. Teman-teman, lomba sekolah tinggal 3 hari lagi nih. Kita harus pintar membagi tugas biar semua materi bisa dipelajari dengan baik. Setuju, aku paling suka matematika. Jadi biar aku yang fokus ke soal hitung-hitungan. Kalau begitu, aku ambil bagian bahasa Indonesia ya. Aku bisa bantu menghafalkan teks dan latihan membuat kalimat. Aku belajar IPA saja. Aku suka eksperimen dan hafal rumus-rumusnya. Aku bagian IPS deh, biar kita bisa saling melengkapi. Jadi, semua mata pelajaran tercover. Bagus, jadi kita belajar sesuai kemampuan masing-masing. Terus nanti saling tanya jawab ya. Mereka mulai belajar dengan tenang. Tetapi di tengah waktu belajar, Dika menatap Sinta. Sinta, coba tanyakan aku soal pecahan dong, biar aku latihan. Oke, kalau 3/4 ditambah 2/5 hasilnya berapa? Hasilnya 23/20 atau 1/20. Wah, mantap Dika. Jawabannya benar. Lala menguap lebar lalu tertawa kecil. Aduh, belajar terus bikin ngantuk juga ya. Gimana kalau nanti habis belajar kita minum susu? Biar semangat lagi. Iya, setuju banget. Itu jadi hadiah kecil kita setelah bekerja keras untuk belajar. Semangat teman-teman. Kita belajar bareng bukan cuma buat lomba, tapi juga membuat kita semakin kompak. Betul itu. Kalau kita kerjasama dengan baik, aku yakin kita bisa juara. Semua bersama-sama bertepuk tangan dengan meriah.